Sore ini kita akan membahas series kekaryaan dari dua teman kita. Yang pertama ada kawan Arif Mulyadi dan juga ada Sultan Putra Gilang, Sultan Putra Gemilang. Nah, eh, kedua teman kita ini beberapa tahun terakhir beberapa tahun ini gitu melakukan dua proses kekaryaan, diantaranya mereka juga melakukan karya-karya yang bertipikal series, jadi karya yang memiliki panjang durasi, jadi mereka membuat karya yang masih punya satu nafas kekaryaan gitu. Seperti Gilang yang berkarya dengan warna birunya dia gitu, dan nanti bisa dijelaskan lebih detail, juga dengan Mas Arif Mulyadi dengan karakter serigala yang juga nanti bakal diceritakan dengan lebih detail oleh senimannya. Nah, ini jadi nanti itu akan bercerita tentang itu, dan juga akhirnya juga setelah series kekaryaan akan ada juga metode perubahan atau mungkin juga semacam bentuk karya baru dari di luar series yang mereka ciptakan lah. Nantinya kita secara bersama-sama akan berdiskusi terkait itu. Nah, untuk sekarang saya persilahkan untuk Sultan Putra untuk mempresentasikan karya series yang telah dilakukan beberapa tahun terakhir. Silakan Mas Sultan. Cihuy. Tek. Pakai mic ini Pak ya. Oke, selamat sore semua. Selamat sore. Ya, terima kasih sudah datang di acaranya teman-teman Sebuk Kayu. Dan terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk ini ya, ngobrol-ngobrol ngabur. Mas Dwi Janwartanto sama Mas siapa ini ya? Sing inisiasi Mas ya? Soipul. Oh iya, Mas Saiful. Saiful gak melbu ya? Soipul sakit anaknya. Ngejak-ngejak tapi gak melbu. Ya, kesempatan kali ini sebenarnya lebih cerita tentang karena kemarin lebih disuruh untuk cerita tentang kekaryaan mungkin 4-5 tahun terakhir gitu. Sebelumnya saya perkenalan dulu saja. Nama saya Sultan Putra Gemilang, teman-teman akrab memanggil saya itu Gilang kalau di kampus. Terus saya kuliah di Seni Rupa Murni di UNESA tahun 2016 dan lulus di tahun 2023. Ya, 7 tahun mentok. Kalau ada waktu lagi itu pasti ya molor pasti. Jadi selama perkuliahan saya bergabung dengan teman-teman Kecak Timur, kolektif juga ya semacam seperti Sebuk Kayu gitu, tapi lebih enggak lebih progresif lebih dari Sebuk Kayu. Jadi di kesempatan ini memang fokusnya kita membedah mungkin membicarakan tentang kekaryaan blue series gitu. Ini saya kerjakan dari sebenarnya dari tahun 2021 untuk saya meyakini gitu, kayaknya blue series ini saya garap lebih serius gitu mungkin. Jadi sebenarnya di karya-karya saya itu awalnya ya mungkin karena pengalaman personal gitu ya, membaca realitas gitu, membaca diri sendiri gitu, lebih cerita-cerita tentang personal sebenarnya, pengalaman gitu ya, perasaan gitu, kumpulan-kumpulan perasaan gitu, pun juga yang yang tidak bisa diuraikan juga karena medium yang saya
gunakan waktu awal-awal mau lulus itu memang kebanyakan di medium seni lukis. Jadi karena saya di Studi Unpad Murni itu ada konsentrasinya ya. Jadi ada kuratorial gitu, penulisan, terus ada 3 dimensi dan 2 dimensi. Kebetulan saya memilih 2 dimensi dan konsentrasi seni lukis. Jadi medium-medium yang saya kerjakan itu seringnya ya dengan kertas, kanvas, medium-medium yang bersifat konvensional sebenarnya. Sebenarnya di pencarian ya sebelum masuk ke Blue Series itu di saya melihat kekaryaan itu dari tahun 2016 mungkin karena maba ya. Karena maba mungkin ya nggak jelas gitu kan. Maksudnya itu masih pencarian gitu. Pun di 2018 ini saya pertama kali pameran di mana? Dewan Kesenian Jawa Timur ya. Apa ya namanya? Prabangkara ya. Iya, Prabangkara itu teman-teman kolektif menginisiasi pameran pertama kali di situ dan saya memamerkan karya drawing sebenarnya 40 panel ini A4 yang memakai kertas dengan ballpoint gitu ya, biru dengan merah. Jadi awalnya itu ini lengkapnya ya. Sebenarnya pencariannya karena teman-teman waktu itu kan mungkin tidak memiliki karakter atau apa pun juga secara proses karakter juga bagi saya ternyata ya butuh tapi ya juga nggak butuh gitu. Tapi juga nggak tahu juga besok mungkin waktu semester berapa ya berarti ya 4 mungkin ya ini 4 atau 5 waktu itu kita kudu duwe karakter gitu katanya ini ya dosen-dosen ini kamu kalau nggak punya karakter, kalau Pak Win gitu kan karakternya dia kan kerok gitu kan, kalau kita lihat kan mempunyai ciri khas ya gitu ya. Jadi kita itu mulai untuk menggali ciri khas pencarian identitas kekaryaan gitu mungkin. Terus saya mulai untuk mendrawing karena medium kertas atau drawing ini sebenarnya bisa saya bawa kemana-mana gitu. Jadi awal pas kuliah biasa saya kerjakan, pas di rumah saya bisa kerjakan. Jadi semacam nyicil gitu aja dulu itu. Ini pertama kali pameran di karya ini dipamerkan di Prabangkara. Terus itu tadi 2018. Terus di 2019 itu mulai mulai agak ini ya, mungkin mulai agak berani bermain dengan medium cat akrilik gitu. Karena lebih mungkin saya rasakan itu memakai cat itu lebih atau kanvas ya lebih kompleks gitu, bisa lebih menggambar dengan medium yang besar gitu. Jadi lebih pikiran-pikiran yang kita tuangkan itu lebih bisa ditampung gitu. Mungkin kalau pakai kertas kecil juga bisa, tapi waktu itu lebih menantang mungkin ya. Untuk menantang diri juga gitu. Kalau pakai kanvas sebesar semisal 150 ya 150 kira-kira ya. Itu gimana ya kalau sekian ini gitu. Jadi menantang diri dulu gitu sih awalnya itu. Dan tema-temanya masih belum jelas juga gitu. Nah, dari lukisan ini di 2019 ini saya melihat bahwasannya ada kecenderungan yang warna monokrom biru itu saya rasa itu tepat dengan perasaan gitu. Dengan perasaan yang mungkin
saya rasa perasaan ini itu bisa dituangkan lewat monokrom biru itu gitu. Jadi tema-tema tentang kehilangan, kematian itu kesedihan gitu-gitu. Ya apa ya, terlalu ini ya. Itu tepat gitu dengan apa warna-warna monokrom. Saya lihat saya mulai untuk apa ya, melihat lagi setahun lagi 2020 karya ini, anjir kayak ini kayak ada yang perlu saya seriusi dari bagian apa namanya, dari semua lukisan ini kan berwarna gitu kan, kok warna biru ini kok lebih tepat ya gitu, yang apa ya, mungkin bisa saya gali lebih jauh, awalnya seperti itu gitu. Terus tapi ya belum yakin juga gitu kan karena karakter itu kan apa ya, ya sambil jalan juga gitu kan, sambil jalan sambil ini sambil berproses gitu-gitu. Ya ini yang tadi. Terus awalnya ya, terus itu di tahun 2020 ini lebih kacau, lebih apa ya, enggak tapi apa ya, kayak malah mendominasi saya rasa gitu. Di karya ini warna-warna blue-nya itu lebih mendominasi gitu. Sebenarnya saya mengikuti hati aja waktu itu, nggak yang terkonsep gitu ya, nggak yang terkonsep, nggak yang tertata, ngomongin apa itu masih belum jelas gitu. Terus saya lihat lagi, saya perbandingkan lagi dari lukisan yang awal tadi, yang atas tadi. Oh iya, kayaknya warna-warna ini kayaknya cocok dengan situasi, dengan keadaan yang saya rasakan pada waktu itu kan memang COVID gitu. Jadi ya kita tahu jadi kesusahan, terus kehilangan, dan ini sangat inilah apa namanya, sangat menghantui diri gitu. Ini sebenarnya coretan-coretan yang apa ya, mulai untuk saya fokuskan gitu ya. Jadi semacam apa ya, semacam metode atau mungkin struktur pemikiran saja sebenarnya. Jadi saya membreakdown lagi untuk lebih terkonsep. Yang awalnya tadi kan mungkin belum terkonsep ya. Saya tidak tahu konsep kekaryaannya seperti apa gitu. Di 2021 ini lebih terkonsep karena memang apa namanya, di waktu itu skripsi ya. Itu mulai apa namanya? Mulai ada tugas dari kampus untuk menyelesaikan perkuliahan. Jadi saya membagi tema-tema yang saya geluti, saya rasa ini saya banget gitu mungkin tentang sejarah, tentang tradisi, tentang apapun gitu, tentang lebih ke lokalitas sebenarnya, lebih ke tema-tema lokalitas gitu. Kalau ya ini short bio aja ya. Saya akhirnya apa namanya, mencoba untuk mendeskripsikan apa yang saya kerjakan gitu. Saya bergerak di apa namanya, yang menjadi perupa gitu. Ternyata setelah diskusi dengan teman, dengan apa namanya, ya dengan pegiat lainnya, seniman-seniman lain, ternyata kecenderungan saya meneliti apa namanya, memakai mungkin metode etnografi gitu ya, yang bisa membaca konteks lokalnya seperti apa, masyarakatnya seperti apa gitu-gitu, sosial politiknya seperti apa gitu-gitu, dan mediumnya kalau sekarang itu saya lebih bervariasi, jadi bisa drawing, painting, atau bahkan font object. Akhir-akhir ini bahkan teks juga saya masukkan dalam karya-karya gitu. Dan saya mencoba untuk mengeksplorasi relasional estetika itu.
Itu kalau di kalau apa namanya semacam apa ya estetika relasional antara karya dengan publik gitu-gitu. Jadi kecenderungan karya-karya saya bergerak lebih ke respon. Jadi tidak hanya saya berkarya sudah jadi saya pamerkan, tapi publik juga bisa merespon karya itu. Jadi ada diskusi, ada dialog, ada campur tangan juga. Akhir-akhir ini seperti itu akhirnya. Ya mencoba untuk mendeskripsikan diri sendiri. Akhirnya lebih ke membreakdown konsep kekaryaan kita gitu. Dan lewat lewat deskripsi ini akhirnya oke bekerja dengan etnografi, berkutat pada lokalitas, terus sosial politik dan segala macam, bentuknya seperti apapun itu mengikuti tema yang saya kerjakan juga ternyata. Nah waktu itu di 2021 karena memang tema-temanya itu lebih ke penggalian diri sebenarnya. Jadi lebih perasaan, lebih ke membicarakan diri saya sendiri gitu. Seperti itu. Jadi medium yang tepat bagi saya yaitu painting, yaitu lukisan gitu. Ya di 2021 ini saya mencoba untuk menyelesaikan satu karya yang bagi saya aku akan buat karya satu lukisan painting yang memang benar-benar terstruktur gitu, terkonsep gitu. Jadi waktu itu memang ya masih Covid juga, tema-tema yang masih berkutat pada lingkungan ya. Di 2001 seperti itu, terus saya termasuk yang saya rasa ya, saya itu setahun itu cuma bikin 2 atau 3 karya gitu loh. Jadi nggak tahu ya itu banyak atau dikit aku juga nggak tahu. Jadi di 2021 ini ada satu lukisan tadi kan ini sama ini semacam instalasi. Ini saya hasil residensi juga di Jogja waktu itu di Kaliopak. Jadi ya tentang ini pembacaan Serat Ronggo Warsito gitu, tentang Amening Zaman Edan. Di situ khususnya di serat tersebut gitu. Terus akhirnya saya merespon ada 7 bait gitu ya. Ada 7 bait itu saya visualkan gitu tentang zaman-zaman sekarang ini yang memang mungkin lebih ke menuju ke kehancuran gitu ya, gitu. Jadi ini awalnya yang membuat lukisan tadi, yang atas tadi, terus saya mengeksplorasi diri, kayaknya ini lebih tepat untuk saya gunakan pakai medium instalasi, gitu. Jadi akhirnya lebih berkembang lagi juga, lebih bermacam-macam lagi. Instalasi ini dipamerkan di Jakarta waktu itu. Ya ini di 2021 cuma bikin 2 karya ini, satu lukisan tadi sama satu instalasi ini. Itu lumayan nggak produktif sih. Gak sing kayak seminggu sih lukisan lho, Pak. Lah iku kok wakel aku. Jadi kayaknya nggak tahu ya. Terus ini akhirnya berlanjut. Megatruh Project ini sebenarnya skripsi. Iya, skripsi TA. Tentang selamatan kematian sebenarnya. Saya fokus pada ketradisian gitu.
Ada 5 karya waktu itu yang secara formal ya sebenarnya untuk dipresentasikan di dosen. Sebenarnya lebih dari itu, lebih dari 5. Jadi saya pilih untuk 5 ini untuk saya display di UNESA waktu itu di lantai 3. Dan ini 2022 ini ternyata lumayan produktif. Ada mungkin saya membuat 5 ya, ini berapa karya ya saya? 3 karya kayaknya. Ini karya pertama. Ini juga waktu itu setelah lulus apa namanya? Presentasi sidang gitu. Terus disuruh teman-teman untuk mendaftar gitu untuk kayak di Painting of the Year UOB gitu. Bisa gitu. Saya mengirim karya ini. Terus sama kalau nggak salah iya ini tok ya. Aku pikirin 2 kalau nggak 2 ya. Iya. Aku lupa ya. Ini salah satunya dan yang keterima ini. Iya. Dan yang keterima ini. Jadi waktu itu memang karya yang menang atau kasih award itu karya skripsi. Iya. Jadi nggak tahu ya kecenderungan untuk mulai open call, mulai sadar untuk ternyata perlu untuk kita menunjukkan karya-karya kita lewat submit gitu ya. Waktu itu memang banyak sekali ya submit itu. Dan ternyata stok karyaku ada gitu kan. Dan secara ketentuan juga masih bisa masuk. Hanya udah sikat aja wis. Gas saya lah gitu-gitu. Nah, ini 2022 satu karya, terus ini karya kedua. Ini lumayan panjang juga karya ini, 4 meteran gitu. Ini satu tema juga tentang itu tadi. Tentang selamatan kematian. Terus ini sebenarnya saya belum mendokumentasikan secara full, ada 100 panel. Nah, ini masih berapa ya? Mungkin 40 ya yang saya masukkan. Karena ini file lama ya. Ini file lama yang saya masukkan kemarin. Jadi ini juga gambar-gambar yang saya dapatkan waktu ya mengerjakan skripsi tentang apa namanya selamatan tersebut, memotret apa namanya proses apa namanya lebih ke proses sebelum apa ya mungkin tahlilan atau pas di dapur ibu-ibu memasak atau makanannya bunganya terus waktu genduren jadi karya-karya saya sebenarnya berasal dari realitas masyarakat gitu. Jadi saya foto, saya convert jadi lukisan sebenarnya. Jadi sebenarnya basicnya memang suka foto atau potret yang akhirnya saya pindah ke lukis. Ini ada ya ini apa judulnya ini. Ya 100 hari setelah kepergian gitu. Ada 100 panel gitu. Jadi satu hari katakan satu objek yang memang menurutku itu relate dengan tema ini gitu. Saya foto gitu-gitu. Lumayan lama juga. Akhirnya ya waktu itu lama ya ternyata nggarap apa ya? Karena skripsi aja nih nggak perlu yang secara apa ya? Menurutku ya kok ya wis pokok mari. Ternyata nang apa ya? Nah awakku dhewe ngono kayak kudu bener-bener serius ngono. Untuk mengerjakan gitu. Jadi enggak secara formal gitu loh. Kan ya ana sih, tapi ya iku sing gare sing suwe sampai 7 tahun mau. Ngelukis apa ya lumayan suwe gitu. Nah aku. Terus ini 2023 awal juga satu series tadi. Ya. Nah ini yang 2023 juga. Ini itu ya. Ini yang 2023 juga. Tapi ini bukan yang satu series Project Megatron tadi bukan.
Ini ada lain. Nah ini 2024 lebih apa ya, sosial politiknya lebih apa ya, lebih getem gitu. Jadi kayak wah ini ono sisi-sisi di luar diri gitu ya, yang membuat apa ya, muncul jadi karya gitu ya, keadaan apa ya di luar diri kita gitu, akhirnya kita respon itu gitu. Jadi yang awalnya karya-karya tadi itu sebelumnya itu tentang penggalian diri gitu ya, ini efek yang ini saya rasa di luar diri kita gitu yang membuat munculnya karya ini. Ini aku nggak bercangkem memang politik. Sebenarnya ini masih progres ya ini. ada 2 panel lagi sebenarnya ini. Ada 100 berapa gitu. 100 cangkem ngono. Sing anjir lah, ini ngomong tok iki enggak ngerti aku ya. Jadi seperti itu. Nah, dari ya, sebelum ini dari apa ya, mungkin saya apa ya, dari yang 2021 sampai sekarang ini memang ya tema-tema yang membuat kita itu ini loh, apa, marah, hancur gitu-gitu. Nggak tahu ya, tema-tema seperti itu yang akhirnya saya garap gitu. Ini residensi juga, karya residensi waktu itu di Aomori, waktu itu di Jepang. Mulai ya temanya tetap apa ya, berkutat pada lokalitas lagi sebenarnya. Nah, di sana saya meneliti apa namanya kebiasaan orang-orang sana itu membawa koin receh gitu, yang dimana koin 1 yen atau 100 rupiah itu sangat berharga secara nominal dan juga secara nilai. Jadi 100 rupiah itu kalau kita kan kayak ya wes lah, kayak enggak ini ya, mungkin karena ajine gitu Mas ya mungkin ya. Nah, kalau di sana itu ternyata 100 rupiah itu selain untuk kita pembelian, karena kebanyakan di sana itu masih cash gitu ya. Kayak apa ya? Kayak kita itu enggak pakai kris atau apa itu. Jadi pun kita beli di supermarket atau apa itu pasti ono punjule 100 apa piro, dan itu bener-bener pas gitu loh. Selain untuk jual beli, mereka juga untuk ibadah 100 itu. Jadi kayak perlambang bahwasannya koin ini untuk awak dhewe iki serius nang Tuhane ngono. 100 rupiah itu. Ya 100 rupiah 1 yen itu. Jadi mereka sangat menghargai sekecil itu. Hal-hal kecil itu disimpan di dompet, di saku. Selalu dibawa ternyata. Nah, kalau kita kan kayak ini ya kawan aji nih. Perbedaan seperti itu apa ya, yang membuat apa ya, menggelitik juga di pikiran saya gitu. Akhirnya pas waktu riset itu ya saya mainnya itu di tempat-tempat apa namanya, di tempat-tempat apa ya, semacam shrine gitu atau temple gitu. Ya, untuk peribadatan ini agama Shinto. Ya, lebih spesifiknya. Nah, di 2024 ini juga saya nggak bikin karya banyak, cuma ini sama yang ini itu tadi. Cuma 2 tok. nggak apa ya, nggak yang ngelukis produktif gitu loh, nggak tahu itu ya, menyayangkan juga ya kalau diingat-ingat. Di 2025 ini saya membuat satu karya ini versinya lebih berlanjut dari riset yang di Jepang itu tadi. Jadi di 2025 ini karya terakhir saya yang saya buat tahun kemarin itu. Ini waktu itu dipamerkan di Jogja.
Jadi untuk apa namanya? Nah itu relasional estetiknya itu sangat terasa pada karya ini gitu. Saya rasa ya. Karena orang-orang pada melihat karya ini tuh tidak hanya dilihat gitu, tapi mereka merespon melempar uang dan saya apa ya? Saya suruh untuk mengheningkan atau apa senyap sebentar gitu untuk berdoa gitu mungkin dengan melempar koin itu kan itu kayak perwujudan iki kita melempar doa seperti itu. Jadi 1 yen itu eh, apa namanya simbolnya itu ya kita berdoa gitu, kita melempar itu berdoa gitu. Kalau di Jepang kan seperti itu. Nah itu eh, saya apa ya apropriasi mungkin ya. Lebih ke karya-karya yang bersifat relasionalnya ada di situ. Jadi selama 2,5 bulan koin-koin itu dilempar dan lumayan juga dapat. Jadi ini awalnya itu aku nggak tak masuk ya koin ininya ya, koin yang banyak. Jumlah terakhirnya itu iya hasil pendapatan. Itu kemarin kalau nggak salah ya 46 juta berapa gitu. Jadi setelah after apa namanya setelah pameran itu karena memang tema Arjok sangat menarik bagi saya. Kayak jodoh gitu tema-tema tentang saya garap dengan tema yang mereka tawarkan gitu. Jadi uang yang saya dapat dari Jepang awalnya itu karena yen ya. Waktu itu sekitar 2 juta berapa gitu. Itu seminggu saya pameran. Iki kok dipraktek nak amalan ngono nak Arjo kok oke ya ngono. Akhirnya saya seriusi lebih meruang lagi karya ini dan saya di luar ekspektasi sebenarnya. Saya kayak wong-wong yang nggak bakal nggawa receh deh wong Indonesia. Ternyata ya bawa gitu. Ternyata bawa dan antusias. Tapi keheningannya itu saya nggak dapat karena orang-orang pada berebut melempar dan mendapatkan semacam secari kertas apa namanya harapan gitu. Jadi dan itu pun secari kertasnya itu saya model wayang-wayangan gitu. Jadi ono kayak apa ya? Oleh Arjuna ya wis iku kan koyo Arjuna kayak ngono sih. Jadi lebih pembacaan diri iku lewat wayang iku mah sing didapat. Jadi mereka meyakini iku. Wah aku oleh kultural sekali. Aku mendapat ini Mas kemarin Semar gitu. Wih, ya sih ku makna ono ya. Iya, jadi ada 12 karakter waktu itu saya ini dan saya waktu itu ya konsultasi juga sama teman-teman yang memang memahami karakter wayang gitu. Oh, karakter wayang Yudhistira seperti apa, Bima seperti apa, Sengguni seperti apa, gitu dan saya pilih untuk saya masukkan di karya ini. Ya setelah pameran ternyata ya lumayan kan itu terus akhirnya saya salurkan di kolaborasi dengan si ini seniman Yogyakarta arsitektur siapa yang namanya aku lupa siapa ya aku lupa. Jadi dia itu membuat langgar atau masjid gitu di Gunung Kidul. Pembangunan itu karena dia arsitek ya, jadi dari musola lama, modelnya lama itu lebih ke direnov lagi, lebih apa ya mungkin lebih keren mungkin ya saya lihat itu. Nah itu saya kolaborasi dengan beliau untuk pembangunan apa namanya masjid itu sih mungkin itu Mas Januar. Iya. Oke, ini tadi menarik sekali presentasi dari Mas Sultan Putra.
Kalau mungkin bisa saya tarik untuk garisnya gitu ya. Kira-kira perkembangan dari pemikiran tentang warna biru yang memiliki perasaan deep buat diri ya personal, hingga juga akhirnya tentang komentar-komentar seputar di luar dirinya terkait isu politik dan sebagainya, masih dia bisa bingkai dengan warna biru dan juga pengembangannya hingga ke estetika relasional antar benda-benda ya. Jadi sangat menarik sekali pembahasan itu tadi. Nah, untuk berikutnya kita juga punya teman Arif Mulyadi yang silakan Mas Arif Mulyadi, mungkin geser ning kene cek iso enak ana laptop iso ta. Oke. Nah, ini untuk Mas Arif Mulyadi yang saya bayangkan memiliki juga karya yang mungkin kalau Gilang berbasis warna gitu secara visual, sedangkan Mas Arif Mulyadi saya banyak melihat berbasis karakter. Nah, untuk itu saya persilakan Mas Arif Mulyadi untuk cerita tentang kekaryaannya. Monggo silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Arif Mulyadi, saya tinggal di Surabaya. Sebenarnya ini saya nggak siap apapun karena ditawarinya mendadak 2 hari kemarin, dan saya juga datang ke sini kok merasa minder ya. Delok karya masih. Ternyata apa ya? Aku ini ketinggalan waduh dengan kejadian-kejadian seni di akhir-akhir ini. Karena saya sendiri itu kuliah di tahun 2000, angkatan 2011, lulus di 2017. Setelah itu lulus nggak berkesenian blas, jadi ngajar di sekolahan selama 3 tahun. Nah, dari lulus kuliah itu aku nikah akhirnya menjadi beban ekonomi ini semakin perlu. Masa aku gambar gak ono duit ya apa. Ngajar akhirnya. Nah, di waktu itu aku memilih untuk meninggalkan dunia seni rupa. Aku ngerasa bahwasannya males banget tentang apa iku seni, apa iku wis apapun berbau tentang seni iku wis males. Bahkan media sosial sing ono gambare, sing ono hubungan tentang seni rupa, aku hilangkan semuanya. Nah, di waktu itu wis gak berpikiran dunia seni ku ya apa, perkembangannya ya apa, aku wis ketinggalan ado dek. Lah ndelok konco iki mau kok wih koyo ngene ya. Perjalanan ini keren juga sih. Aku perlu belajar nanti kok. Agak memang tak akui memang sangat tertinggal banget. Nah, di perjalanan itu mulai awal sih. Iki lagi di kampus sih, waktu itu ngerjain karya sebelum TA sih, masih masa-masa pencarian. Sebelum aku mendapatkan sesuatu yang pas buat saya itu, beberapa figur yang saya buat itu tidak tampak, dalam artian wujudnya aja, tapi nggak ada sesuatu yang saya hilangkan. Karena saya rasa masih ada proses-proses yang harus saya cari dan kerjakan. Ini karya tahun biru ya, lali ya ini. Ini baru itu akhirnya ada juga karya yang tidak berwujud ya, abstrak kayak gitu, ini di Galnas.
Terus singkat ayo isi now. Iki balik ya apa iki? Tak terkenal nang kene terkenal nang dunia lain. Ono. Nah, lambat laun dari pencarian itu sebenarnya saya banyak di karya kertas sih. Kertas itu menjadi jembatan saya untuk mencari pola-pola baru, visual-visual baru, memperkaya bentuk dan objek yang saya inginkan, yang saya temukan. Dari karya-karya kertas itu saya pernah pameran tunggal di art space-nya teman-teman, kontraknya teman-teman itu waktu itu 2017 kalau enggak 2018 lupa ya. Rumah sore ya? Iya, Rumah Sore. Karya-karya kertas semuanya dari kertas yang itu mewakili diri saya pribadi. Dalam artian setiap kayak teman kita ini tadi, kertas itu adalah suatu media yang sangat dekat. Dia bisa digarap atau disentuh kapanpun, karena nggak angel dan nggak larang, kertas itu bisa didapatkan. Lah dari situ bentuk-bentuk yang aneh iki gak kalebokno sih, akeh sebenarnya, cuman dadak gak sempat milah dan menata. Dari situ timbullah bentuk-bentuk baru, bentuk-bentuk yang abstrak dan sebagainya. Menurutku proses itu yang sangat penting. Kita akan menemukan hal-hal baru dari hal kecil yang tidak kita sengaja sebenarnya. Dari bentuk, dari visual, dari warna ataupun objek yang sangat tidak jelas itu akan menjadi jelas ketika kita korek-korek lebih dalam lagi. Nah, dari perjalanan itu semua lahirlah objek-objek yang berkepala serigala ini. Menurutku serigala, tapi nggak tahu orang nganggap anjing ataupun apa, nggak tahu ya. Itu bebas sih sebenarnya, tak bebaskan di situnya. Nah, pertama tema yang saya angkat itu banyak tema-tema tentang keluarga saya sih sebenarnya. Dari tema-tema itu nyambung ya tentang serigala ini, bahwasannya serigala itu adalah sekelompok yang mempunyai satu pemimpin yang berkuasa ataupun menunjukkan arah kemana dia makan, kemana dia akan pergi dan sebagainya. Menurutku itu mewakili sebuah keluarga. Nah, dari situ karya ini terwujud. Ini salah satu yang kayak gini. Ini tahun 2018. Ini mungkin terakhir aku nggambar gitu, terakhir ngelukis lah istilahnya. Nah, karya ini menggambarkan satu keluarga di mana saya ini adalah satu anak tunggal. Bagaimana rasanya anak tunggal itu miskin berbincang lah istilahnya. Apa yang dia rasakan, apa yang saya pendam itu sulit untuk berbicara. Akhirnya saya luapkan di media kanvas ini. Ada satu rumah, ini orang tua saya, ini saya, karena menurut saya pengalaman saya itu anak tunggal itu selalu ada tekanan, dalam artian tidak bisa keluar dari kerumunan lah istilahnya, kerumunan keluarga itu. Kalau kamu keluar yo kasihan keluargamu. Ibumu sapa sing ngramut, bapakmu sapa sing ngramut, orang tuamu sapa sing ngramut. Itu. Soalnya pengalaman saya, kalau nggak tahu ya kalau orang lain. Satu mungkin dari faktor pendidikan orang tua ya. Karena kan orang tua saya itu nggak sekolah yang satu, dan juga nggak lulus SD. Ibu saya pun juga buta huruf, jadi mungkin wacana-wacana yang berkembang dia mungkin tidak mengerti.
Akhirnya ilmu yang didapat itu dari pengalamannya, terus dari orang-orang lama yang kaku, menurut saya ya kaku. Akhirnya saya untuk keluar dari zona itu sangat sulit banget. Makanya saya, ya apa caranya kon urip ya di Surabaya. Surabaya nggak kurang kok rezekinya, kayak gitu lah. Nah itu saya sih fokusnya di 2 dimensi ya. Ada satu karya-karya yang 3 dimensi, cuman menurutku di waktu itu hanya melengkapi satu pameran lah istilahnya. Menurutku di waktu itu. Dari perjalanan itu banyak sampai pameran tunggal yang kedua kemarin itu masih membicarakan keluarga, tapi keluarga itu bagian dari saya sebagai orang tua. Karena saya sendiri pengalaman sudah menjadi orang tua dan bagaimana responnya, bagaimana tak balik lagi biar aku sebagai anak dan aku saiki sebagai orang tua. Kemudian ya ini kemarin sih karya-karya yang di pameran tunggal yang kedua. Yes. Ini. Nah setelah pameran tunggal itu, aku cerita sih. Nah dari 2017 itu kan saya berhenti sampai 2004 kemarin, 2024. Kenapa? Karena saya, aku mau masalahnya tetap di ekonomi. Iku banyak teman-teman iku yang tidak medot karena ekonomi, padahal karya-karyanya mantep-mantep. Aku berpikir bahwasannya lapo kok ekonomi menjadi penghalang. Ya apa caranya cek gak ekonomi ini menjadi tidak penghalang lagi. Aku kerja lah ini sehingga menjadi sumber keuangan untuk keluargaku. Yaitu salah satunya aku ngajar, setelah ngajar jualan. Nah, jualan ini akhirnya mendapatkan ekonomi yang mungkin saya rasa udah cukup aman untuk kehidupan sehari dan makan anak istri ya. Akhirnya ono kepikiran balik mana di dunia seni gitu loh. Saya rasa kok gak iso hilang plus gitu loh. Lapo kok kayak gini ya. Teko maneh arek iki lapo sih. Ya itulah. Akhirnya kok ya pas ono keinginan untuk kembali ke dunia seni, kok ya pas si Komeng itu nawarin ada program, ayo iki aku duwe program pameran tunggal beberapa anak, ya apa gelem enggak? Oh ya pas ayo gas, ya wis gas. Nah dari situ mulailah kayak aneh kok kobong maneh. Kayak aneh kok kobong maneh. Padahal wis ilang apine. Ya CLBK. Bu kok aneh-aneh. Ya situlah. Akhirnya terjadilah pameran tunggal. Terus lala setelah itu ada sisa-sisa kanvas gitu. Kok garap ngelukis yaitu karya ini. Ini setelah pameran tunggal ono sisa kanvas akhirnya nggak ngerjakno iki. Lah ini ceritanya sebenarnya nggak sengaja sih. Dari film tak tonton ambek ambek keluarga aku lah, kok ono gerak sing memang mengganjal di mataku, ono sing perlu digarap. Tak gelek ndek Google, oh ternyata film iki. Ini film apa ya? Diven. Oh, okay. Sing film apa Cina itu. Film okay. Cina tentang TE pertarung terus akhirnya berusaha bertahan tapi
dengan situasi politik DE ku apa dikongkon kalah. Sebenarnya DE ku menang. politis lah. Heeh. Sebenarnya DE menang tapi dikongkon kalah untuk pertarungan iku. Kok keren kan lho kok. Sisi gelapnya dunia tinju. Iya. Nah, akhirnya tak coba ke ranah visual. Tak garap seperti ini. Lala kok pas ada event di Artvin iku di Orasis. Ya iseng-iseng aja sih asine. Cobalah suwe gak ngene, gak ngene. Sapa iso ternyata kok masuk gitu loh. Dan alhamdulillah ketemu jodohe. Di karya iki. Malah kobong maneh. Malah kobong maneh. Akhirnya lah dari ono jodohe iku mau akhirnya ada satu tanggung jawab besar bagi saya. Aku iki ibaratnya aku dodolan kan ngerasa aku ngedol barang, terus barangku tak dol iki gak murah, cukup mahal. Mosok ya barangku iki tak kek notok terus aku gak ngeramut ke spesialan barangku gitu. Sehingga ada kelanjutan. Nah, itu tanggung jawab besar. Ya iku sing sulit sing membuat aku bertahan sampai saat iki, detik iki. Akhirnya setiap hari aku membuat satu karya-karya kertas seperti ini. Nah, seperti ini. Karya-karya kertas. Iki nyolong-nyolong waktu sebenarnya. Karena kan satu, aku ini setelah aku ditinggal sama orang tuaku yang pondasinya keluargaku yaitu MS ku, ibuku. Itu aku akhirnya merawat anakku sendiri. Jadi waktuku itu banyak ngomong lah istilahnya. Soalnya istriku kan kerja. Jadi di waktu tertentu tuh aku iso ngerjakan karya. Lah kayak siang iku waktu dhek tidur iku aku iso nggarap. Lah nggarapku iki ya pun iku sak jam setengah iku harus mari. Karena kalau dilanjut iki nggak iso. Menurutku sih. Kenapa nggak bisa? Karena emosinya nggak dapat. Emosinya nggak dapat, rasanya juga nggak dapat. Ya apa carane wis mari, lek wis tangi anakku ya wis kudu mari. Mbok iku mari atau enggak wis mari iku. 2 tahun kurang Mas, si angel-angele. Nampingi. Nah, lek ketika lek aku gurung mari, tak paksa melok-melok. Bahwa iku lapo nglubur nopo. Ya akhirnya timbullah karya-karya yang istilah yang sekilas lah. Sebenarnya kalau karya-karya sekilas ini, ya ini yang paling penting yang buat saya resah sampai saat ini bahwasannya kalau saya memikirkan konsep dulu itu nggak bakal ketemu waktu yang pas untuk bergerak memvisualkan. Kalau aku memvisualkan dulu, itu lebih nyaman. Dalam artian kayak kertas ini ya. Aku nggak mungkin sak jam setengah iku entek memikirkan iki engko ya apa, iki konsep iki apa, kesuwen. Lah, dari situ aku membuat seri ikan ini yang berjudul Tuturan. Tuturan itu membuat saya bahwasannya untuk berkomunikasi bahwa tidak perlu menurutku sih tidak perlu memasukkan konsep ataupun memasukkan apa yang dimaksud dari gambar itu, tapi aku punya rasa yang ngalir gitu loh, menurut yang ngalir yang bagaimana ngatur pola objek yang saya ingin gambarkan. Di sini ada ono wong, ono iwak, ono
opo iki buka opo iki. Kalau kembang ini sebenarnya nggak terfikirkan sebenarnya. Pola-pola ini nggak terfikir, cuman aku pengen gambar iki ndase koyo ngene wong koyo ngene terus muncul akhirnya proses ini akhirnya muncul iki, muncul kain, muncul bayangan, muncul iki dan sebagainya. Tak alirkan gitu. Karena bagiku konsep yang untuk saat ini ya yang konsep yang karya-karya yang cepet-cepet fast-fast itu mau menurutku susah untuk didapat karya kayak ngono iki. Tapi dari lah itu mau dari proses kertas-kertas itu mau saya rasa objek yang akan digambar secara cepat itu akan membentuk sendiri sih. Pola-pola terus visual terus objek-objek itu akan muncul sendiri. Wis kaya wong ngising ngono, lek gak iso keempet ya wis metu teleke pasti. Iku secara nggak sadar, secara normal jadwalnya pasti muncul. Banyak karya intuitif sing seperti itu sih. Lah, dari semua itu kalau didalemin lagi sebenarnya pasti ada tarik garisnya, tarik benang merahnya antara peristiwa di dalam diri saya sih sebenarnya. Karena menurutku pikiran yang nggak sadar, nggak terorganisir, terus menimbulkan jejak, menimbulkan objek, itu akan didalemin lagi. Itu sebenarnya teko awake dhewe. Ada peristiwa yang membangkitkan itu, tapi secara diruntut waktu yang lama loh ya. Secara waktu 1 detik terus pindah ke 2 detik dhewe ngerjakan tanpa ada konsep atau memikirkan apapun, kita nggak tahu, tapi ketika selesai perenungan itu pasti akan menjadi sangkut pautan pada apa sih peristiwa apa yang menjadi objek kayak gini muncul gitu. Nah, selama ini itu sih saya mendalami ini visual dalam objek-objek gerak-gerak yang menimbulkan ya apa caranya wong iki terikat delok tek ngene kayak nyep. Ambo bahasa apa? Selep. Tapi memang koyo aneh memang iso dirasakno koyo lho ya. Koyo embo nanti teman-teman bisa berbagi karena aku tak akuin sendiri saya pribadi ini aku ibaratkan aku iki wis mulai awal bangkit artian sik bayi lagi. Makanya aku ndelok karya-karya temanku iki tadi kok ketinggalan banget karyaku. Kok koyo wih, keren banget sih arek iki. Enggak teman. Ternyata akeh sing tak lewatno di dunia seni. Dari ini barulah ini akhir-akhir ini barulah memikirkan bahwasannya kok delok apa pameran yang gede-gede iku sering mengangkat tema yang sosial, terus lokal tadi kayak temen iki tadi, terus lingkungan. Iku menurutku hal yang seksi. Kenapa itu loh? Akhirnya timbullah pertanyaan bahwa ini apa aku harus membuat karya seperti ini untuk menjangkau tahap step yang berikutnya. Nah, akhir-akhir ini mulailah saya menggali bahwasannya apa sih sing di Surabaya ini sing tak dapatkan selain di keluarga gitu. Apa yang tak rasakno di lingkungan lebih jauh lagi. Lah, baru sebenarnya aku pengen ngobrol hanya personal sih sebenarnya. Mungkin ini bisa berbagi pada teman-teman atau masih yang
lebih pengalaman. Ya. Ya mungkin aku iso belajar dari sini, punya ide bahwasannya ngangkat tentang apa, limbah sih sebenarnya. Soalnya teman saya itu, lah ini kepikirannya teman saya ini punya konveksi baju sembarang kalir sih, koyo wis pokoknya ngerjakno baju sembarang kalir lah. Lah ada bekas-bekas sing terpotong Pak, dari pakaian-pakaian yang dijahit secara rapi, dipakai untuk gengsi, ada sisa-sisa yang terbuang. Lah itu yang menggelitik bagi saya, untuk mengangkat apa ya, mengangkat potongan-potongan itu tadi. Ya itu aja Pak Dwi. Mungkin nanti teman-teman bisa berbagi dan sharing bersama. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Bapak Arif Mulyadi. Oke, jadi untuk diskusi sore ini cukup menarik ya. Jadi dari dua presentasi tadi terlihat ada perkembangan dengan kekaryaannya masing-masing dengan pendekatan yang saya rasa cukup berbeda, tetapi dari dua pendekatan yang berbeda itu saya pikir punya intensi yang sama-sama memiliki ketekunan, khususnya untuk bagi saya pribadi ya, dengan Mas Sultan Putra dengan Blue-nya, juga Mas Arif Mulyadi dengan, saya pikir bukan hanya tentang karakter serigalanya ya, tetapi tentang apa yang dia rasakan sebagai seorang anak, dan itu di Surabaya, mungkin seperti itu ya. Nah, yang menarik kalau bagi saya pribadi adalah mungkin secara apa, temuan. Jadi secara temuan pertama yang menarik bagiku perubahan dari Sultan Putra ketika ia mulai masuk di wilayah relational art, atau mungkin relasional dalam arti bagaimana benda-benda dan temuan-temuan dia selama tahap pertama hingga tahap ketika dia melalui sebuah residensi seperti itu ya. Akhirnya kan nampak ada, mungkin bisa lihat cek di arjok lah. Nah, ini maksudku ada perubahan yang cukup signifikan ya, dari Blue menuju ke yang karya 2025 ini. Jadi tak pikir mungkin nanti oleh Mas Sultan Putra bisa diceritakan lagi gitu ya, maksudnya terkait perubahannya bisa sejauh itu, khususnya di area perubahannya itu gitu ya. Sedangkan kalau dari Mas Arif Mulyadi barusan ini kan ada juga penceritaan tentang bagaimana pandangan tentang ketika yang karya-karya seri sebelumnya ini berfokus pada pencarian tentang perasaan dan juga hidup gitu ya, tapi ada intensi juga untuk masuk di wilayah yang lebih sosial, yang lebih luas, atau mungkin dalam konteks Surabaya ataupun industri dan ekologi terkait kain tadi gitu ya. Aku itu tadi dua hal itu tak pikir kayaknya menarik untuk diobrolkan karena ada perubahan di situ gitu ya, maksudnya terasa ada perubahannya gitu. Dalam arti apakah karya series itu sebenarnya bisa mematik ke wilayah lain hingga akhirnya memunculkan, mungkin kalau Gilang mungkin siapa tahu dari biru dan relasionalnya akhirnya bisa jadi hanya akhirnya berpindah ke relasionalnya saja misalkan, nggak seperti itu, atau Mas Setir misalkan dari Mas Arif ya, dari berupa tentang cerita di skup domestik, skup personal, apakah perlu juga sebenarnya menuju skup yang sifatnya sosial Surabaya yang lebih umum. Nah, mungkin untuk pertama Mas Gilang dulu, apakah mungkin misalkan dari Blue Series itu akhirnya hanya bertumpu saja di relasionalnya tanpa
ada tendensi khusus ke biru gitu, atau mungkin bisa diceritakan? Oke. Sangat mungkin untuk ini apa hanya relasional estetik. Maksudnya ini apa relasional ini sebagai, kalau saya ya, untuk saya ini malah sebagai pijakan antara saya dengan audiens atau publik untuk lebih dekat lagi memahami ini membuat apa sebenarnya gitu. Jadi itu apa ya, karena sebagai pijakan ya, karena sebagai pijakan akhirnya itu saya gunakan terus kayaknya gitu, mungkin Mas Anwar. Jadi di karya ini semisal gitu ya, karena sebenarnya temanya karena riset di sana itu saya menemukan patung apa namanya patung kejadian ini kota Hachinohe itu hancur karena kebakaran gempa bersama apa secara waktu itu bersama itu bareng, dan juga setelah itu bom atom waktu itu. Jadi terus saya membaca teks di patung tersebut, ada salah semacam respon negara terhadap bencana tersebut. Oke, kita kumpulkan dulu apa namanya relawan atau guru yang sekiranya ini untuk regenerasi. Jadi saya memikirkan bahasa anjir ini setelah mengumpulkan apa namanya volunteer itu, mereka itu membuat semacam kelas semacam perkumpulan di taman atau hutan. Jadi untuk menghibur anak-anak pada waktu itu korban membuat melukis, membaca, terus sepak bola, padu apa, saya baca ya, sekilas itu. Jadi kayak menghibur. Nah, saya melihat anjir ini sangat menurut saya ini sangat seni banget itu. Berarti maksudnya itu masuk di situ. Ini relasi antara bagaimana kita melihat keadaan waktu itu gitu, dan seni berperan di situ. Seni berperan di situ. Segenting itu waktu itu saya lihat kayak perannya seperti itu. Nah, untuk saat ini konteks sekarang saya lihat mungkin kalau kekaryaan saya gitu ya, apa ya gentingnya gitu, kembali ke situ lagi. Terus akhirnya lebih pembacaannya ya untuk apa kita berkaryanya itu akhirnya Mas Jan. Jadi anjir relasional estetik ini sebagai menurut saya untuk menjembatani mungkin antara seni dengan publik, dan itu sangat bagi saya itu sangat relevan untuk sekarang, untuk keadaan sekarang yang hancur, yang perang atau apa gitu kan. Sebenarnya kalau melihat dari karya ini ini bisa berlanjut. Mungkin kalau lebih ada kesempatan pameran lagi gitu ya, untuk apa gitu, untuk uang ini untuk apa lagi gitu, bisa menampung uang dan untuk entah donasi atau apa gitu. Akhirnya itu sih. Jadi saya mencoba untuk relasional ini sebagai pijakan itu seni dengan publiknya itu. Dengan untuk karya-karya yang berikutnya berarti bakal lebih banyak menumpu ke wilayah ini ya, daripada ke bluenya itu tadi berarti. Iya, iya sih. Okay. Mungkin itu bisa. Oke. Ya bisa kita tangkap ya. Nah, mungkin dari situ, karena kalau di konteks ini kayak Mas Gilang kan akan melakukan ya. Nah, sedangkan mungkin di kasus lain misalkan Mas Sitir, Mas Arif Mulyadi ini kan konteksnya akan gitu ya Mas Sitir ya.
Ini mungkin bisa bercerita dulu, maksudnya apa ya, perlu atau tidaknya itu seperti apa kira-kira gitu loh. Maksudnya kayak gimana ya, maksudnya terkait apa bahan tadi ya, bahan dan juga persoalan industrial tadi. Mungkin pertanyaan itu nanti akhirnya kita lempar ke teman-teman gitu. Nah, gimana kalau Mas itu? Tadi kan soalnya udah cerita tapi kayaknya masih kurang poin tertujunya apa gitu, maksudnya pertanyaannya gitu kan. Oke. Gini. Yang mendasari itu sebenarnya satu sih. Apa namanya, dari karya-karya dua dimensi yang saya angkat itu tema yang pertama kan tema keluarga. Kayaknya udah mulai tergeser, rasanya udah mulai tergeser. Mulai wafatnya orang tua saya itu mulai rasanya mulai tergeser, sehingga itu satu faktornya. Kedua, saya melihat seni sekarang itu mulai seksi tentang tema-tema itu di luar personal. Banyak yang melibatkan yaitu tadi kearifan lokal, terus masalah-masalah yang terjadi itu. Ketiga, kemarin akhir-akhir ini saya ngerungokno lah, istilah mendengarkan perbincangan Jim Supangkat, bahwasanya karya kontemporer yang diakuin karya kontemporer itu berbau-bau satu media non konvensional selain lukisan. Kedua, ada faktor yang pemberontakan, istilahnya kritik lah, istilahnya kayak gitu. Nah, 3 faktor ini yang buat saya berpikir bahwasanya kalau aku ngelanjutkan di dunia seni, maksudnya untuk step tahap selanjutnya apa yang perlu dikembangkan. Salah satunya, kenapa kok aku ado-ado di moco di luar diriku. Aku tinggal di Surabaya. Surabaya ini menurut data itu adalah kota industri. Dan juga rumahku dekat dengan industri Margomulyo. Apa yang saya ingin gali, terus apa yang saya dapat. Nah, waktu itu ada ide, yaitu melihat temanku, terus iki masuk iki iso diolah. Karepku pengene koyok karya kontemporer. Ya gitu. Ya bisa ditangkap ya. Berarti kan kira-kira ini ada dua selain cerita pencerita tentang kekaryaan sebelumnya, juga akan bergerak juga menuju kekaryaan yang lain atau dalam tanda kutip mengembangkan karya yang telah dipijaki gitu ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan melempar ke teman-teman. Jadi pertanyaan Mas bisa seputar kekaryaan ini, juga bisa mungkin yang terasa juga di proses penciptaannya secara personal. Barangkali ada dari teman-teman yang mau berbagi atau bertanya kepada dua narasumber kita. Nah, mungkin Mas Ikhlas, monggo silakan. Oke, mungkin pertanyaan pertama kali ini mungkin buat Mas Arif Mulyadi. Aku kan tadi dengerin presentasi sampean itu lumayan ikut emosional gitu loh, karena pendekatan yang sampean gunakan kan cukup cukup serius di ranah ekosistem yang paling dekat, yaitu keluarga gitu kan. Dan seturut jenengan mempresentasikan proses step demi step sampai menikah itu tadi, sampai punya kesusahan manajemen waktu dan lain-lain. Itu aku memiliki pertanyaan, apakah dengan kespontanitasan Mas Arif Mulyadi itu adalah juga termasuk merawat tanggung jawab
sebagai seniman sing pada waktu itu sempat karyanya punya jodoh dan lain sebagainya, dengan apa ya, menyempatkan setiap harinya selama 2 jam secara intens untuk apa ya, merawat tanggung jawab. Apakah seperti itu, Mas? Dan juga iki pertanyaan apa ya, asal-asalan aja, semisal iki Mas, semisal jenengan punya kesempatan untuk residensi dengan waktu beberapa lama kayak Mas Sultan sempat, itu apakah juga nanti mempengaruhi gaya karyaan jenengan atau konteks yang bakal diambil dan diangkat begitu, Mas? Monggo. Masuk. Monggo. Yuk. Masuk gini yuk. Menjepit kursi yuk, ada kursi tahu langsung. Oke. Yang pertama tentang spontanitas itu udah spontan itu tak rawat dari masa kuliah, Mas. Jadi menurutku spontan itu sangat intim, sehingga sampai kita itu kadang-kadang nggak bisa membayangkan hasilnya seperti apa. Tapi kalau tak runtut lagi, itu ada sangkut pautan tentang diri sendiri, personal. Nah, dari spontan itu tadi pasti akan menemukan hal baru. Salah satunya objek baru, bentuk baru dan sebagainya. Nah, dari runtutan itu tadi pasti akan menseleksi. Gak sengaja seleksi. Oh, ternyata iki cocok, iki sepakat dengan personal. Akhirnya sampai ke karya yang mungkin digarap dengan serius ya. Dampaknya ada satu karya itu yang kalau aku proses itu nggak pernah ini, Mas, nggak pernah main sketsa dulu, langsung geradak. Dalam artian kayak background gitu ya, ngasih background thread, tak diemin dulu 1 jam 2 jam ngopi rokokan, nggak tahu ya kok kayak ono wujud sing tampak di background itu, nggak tahu. Akhirnya kayak ono menggugah iki lho, gak baro iki lho, nggak ro ya iki, mungkin aku sing tak rasakno dhewe atau nggak tahu apa teman-teman pernah ngalamin seperti itu, nggak tahu. Tak coba satu bentuk, akhirnya kok ada keinginan bentuk lain untuk melengkapi satu bagian itu tadi. Nah, dari bagian-bagian itu oke, wis mari finish. Delok maneh, ngopi maneh. Ono maneh, iki kok gak masuk yo. Iki kok ngene yo. Biasane lek aku ngatasinya oke, tinggal. Meneh delok maneh. Oh yo, sikat iki. Yang paling sulit itu menentukan kapan berakhirnya, Mas. Lek aku sih. Iya. Pase. Kadang bentuk yang saya buat, itu tak blok lagi. Akhirnya kan muncul bekas-bekas sing blok-blokan itu tadi. Justru itu sing tak pingin sebenarnya. Enggak harus sih. Justru itu menurutku titik di mana itu menjadi faktor penting dalam visual itu tadi. Artistik ya. Ya mungkin seperti lah. Akhirnya sampai saat ini tak pertahankan. Kayak nggawe sketsa sing kertas-kertas iku aku nggak mulai dari pensil. Biasanya kan pensil di sketch terus dihapus sing gak pas. Aku langsung pulpen. Biarpun iku salah tak barno. Dari coret mrene, mengkreng rene. Lah iku bagiku iku melatih intuisiku untuk berkembang sih sebenarnya. Ya apa caranya dengan kegagalan yang tidak kita sengaja itu menjadi nilai artistik di karya itu sih.
Terus apa mau? Iki misal dengan dapat kesempatan residensi dengan Ya ya ya. Nah, untuk residensi ini kembali lagi pada ini Mas, kembali lagi satu waktu sih sebenarnya. Kalau residensi itu ada di Surabaya, aku bakal mau dan bakal berkorban waktuku di situ. Tapi kalau di luar kota kemungkinan untuk saat ini nggak mungkin. Lah, untuk mempengaruhi itu pasti mempengaruhi karya-karya yang akan dibuat. Karena apa? Karena di situ mungkin Mas Sultan punya pengalaman lebih ya. Menurutku aku sih belum pernah residensi karena di waktu lagi panas-panasnya berkarya dulu di waktu kuliah itu belum mengenal residensi sih. Lah di waktu aku kembali ke dunia seni rupa, oh ternyata ono ngene, rame akhirnya aku ngorek-ngorek ke Mas Januar sing beberapa kali residensi. Mungkin Mas Januar tok karena aku tahu Mas Januar sing pernah residensi. Ya opo sih residensi ku bertemu dengan orang-orang siapa, terus opo sing dibicarakan di situ, pasti akan mempengaruhi karya tersebut. Dan iku lek ono kesempatan aku bakal mau di Surabaya. Iya itu. Oke ya, itu tadi pertanyaan dari Mas Ikhlas lah. Mungkin teman-teman lain ada pertanyaan, mungkin Lek Kolis ada atau ini Yaki. Yaki wake. 10 pertanyaan itu ya. Sing Iya bener. Sing didhisik kae. Wis kelis lho sak Mungkin pertanyaan pertama untuk Mas Arif dulu ya, biar lebih nyambung sama pembicaraan yang sebelumnya. Nah, aku melihat tadi praktik-praktik yang dilakukan Mas Arif akhir-akhir ini kan pakai kertas dan dilakukan secara terus-menerus, kontinuitas mengutamakan itulah. Jadi pertanyaannya, apakah karya itu akan dijadikan sebuah karya yang finish, maksudnya karya-karya selesai, atau hanya dijadikan sebuah karya pencarian? Dan jika itu dijadikan memang menjadi sebuah karya sebagai bentuk pencarian, bagaimana sampean niku mengakomodir apa yang telah sampean temukan niku menjadi satu bentuk baru? Gitu sih Mas. Terus Mas Sultan bagaimana sampean niku bisa menjaga apa yang sampean bicarakan sebelumnya sampai saat ini dengan perkembangan medium-medium sing mungkin menjadi lebih beragam, tapi tetap menjadi satu pembicaraan yang utuh. Itu dulu sih. Oke, mungkin Mas Sitir dulu ya menanggapi pertanyaan dari Yaki, silakan. Kalau masalah setiap hari konsisten itu adalah makanya itu karya-karya itu tak juduli sendiri, itu tuturan, dalam artian perbincangan atas tangan terhadap media kertas. Jadi apapun yang saya lakukan itu menjadi menjadi rutinitas, tidak ada konsep, tidak ada apa. Ketika nanti misalkan ada mau ingin dipamerkan, itu nanti nggak ada konsep. Jadi biarkan publik untuk mempresentasi atau meresap apa yang objek-objek yang hadir di karya-karya itu. Dari situ kalau bicara pencarian itu memang pencarian. Karena kan itu kan perbincangan antara saya dengan kertas, dengan tangan saya sendiri. Jadi
pastinya akan menemukan bentuk-bentuk yang tidak sengaja, yang proporsi yang tidak sengaja, yang komposisi yang tidak sengaja, itu bakal ketemu. Tapi semua itu pasti ada runtutannya, kayak kayak bentuk-bentuk ikan, bentuk-bentuk semua itu kan pasti ada tiga objek yang tidak bisa ditinggalkan, dalam artian kayak figur serigala, terus ikan, terus ada gagak, burung. Sebenarnya objek itu adalah pemantik sih sebenarnya, kayak pemancing supaya keluar yang lain gitu. Kalau nggak ada itu aku bingung untuk memulai goresan awal itu tadi. Kalau aku menggoreskan satu kepala serigala, pasti akan timbul tangan, timbul badannya, timbul kakinya, tapi dengan pose ataupun komposisi yang berbeda. Lah, permainan komposisi ini yang menurutku itu yang ngelatih. Karena selama ini yang tak pegang karya 2 dimensi itu komposisi yang komposisi antara keseluruhan dari karya itu yang membuat orang ngerasa kena. Ketika ngelihat ya mungkin bahasa ya apa ya, aku ya apa carane iki delek ini terus iki delek ini biar ada dialog antara karya ini dengan si apresiator. Lah itu akan menemukan seperti itu sih sebenarnya. Ya itu, Mas. Sama tambahan dikit mungkin dia aku sempat keinget awalnya kan abstrak. Ya. Nah, kenapa dari bentuk-bentuk yang awal dari abstrak itu malah memilih menghadirkan objek? Oh iya. Ada alasan seperti apa kenapa malah memilih menghadirkan objek di situ? Oh ya. Sementara teman mengatakan objek visual yang sama hadirkan itu bagaimana ini bisa dimaknai menjadi lebih luas. Ya. Tapi di situ Saman malah menghadirkan objek Ya. dari pencarian awal Saman sebelumnya dari abstrak itu. Ya. Nah gini, abstrak dari awal itu sebenarnya masa pencarian. Tapi kenapa nggak saya melanjutkan dari abstrak itu? Karena satu, lambat laun abstrak itu menurut saya itu belum bisa mewakili apa yang saya inginkan. Akhirnya kayak gini sih. Saya bayangkan gini. Ada satu lukisan abstrak, terus ada satu lukisan sawah gitu kan. Iya apa ya wong iki abstrak iki iso membahasakan tentang sawah gitu. Padahal orang awam, orang-orang masyarakat umum ya apa iki? Aku abstrak iki judulnya sawah tapi kok bentuknya kok gak ono sawahe gitu. Aku sih mikirnya gitu awalnya gitu dulu. Akhirnya bagaimana aku ingin ngombe kopi, ya apa caranya orang nangkep aku ingin ngombe kopi gitu. Sebenarnya gitu, peralihan seperti itu yang akhirnya menjadi objek, bentuk orang, figur, terus awalnya nggak ada kepala, maksudnya ada kepala terus nggak ada mata, hidung dan sebagainya, terus akhirnya menemukan suatu bentuk serigala yang dapat mewakili diriku. Nah, akhirnya kok ngerasa nyaman di sini. Banyak perkembangan. Kenyamanan ini bukan api ataupun enggak, tapi kenyamanan untuk berkembang dari satu objek yang kita garap akhirnya berkembang di isu-isu ataupun tema-tema yang bisa digarap apa yang saya inginkan gitu. Ya saya kira timbullah koyo bentuk-bentuk seperti itu.
proses bentuk iku pun yo nggak instan kayak dadi seperti iku, tapi banyak proses yang ya iku mau akhirnya kayak abstrak terus ya iku akan menjadi apa ya, menjadi lambat laun akan menemukan bentuk-bentuk menurut saya artistik gitu lah. Ya gitu Mas. Iya, monggo. Nah, dari situ aku nangkepnya itu menjadi apa ya? Saat ada satu keinginan untuk dimengerti. Iya. Nah, kemudian bagaimana sampean mempertahankan misteri dalam karya sampean? Iya. Lah, kalau dari misteri iku sih sebenarnya kan gini. Kalau menurut saya sih ya. Jadi satu itu diwujudkan dari komposisi antara objek utama dan objek damping-damping sekitarnya. Jadi bagaimana ada suatu keganjalan sih sebenarnya. Ya apa carane menciptakan keganjalan ataupun apa ya, rasa emosional si apresiator itu tadi. Kayak gitu, kayak dari karya ini contoh inilah. Ini kan ada orang terus ada ikan terus lah. Kalau posisinya menurutku sih, kalau posisinya salah dia tidak berbicara. Karya ini kosong. Posisinya pas, itu pasti ada satu yang emosional yang menggugah si penikmat iki kok koyo modele ngene, terus iku posisi wong iki kok koyo ngene. Akhirnya bertanya-tanya, akhirnya oh mungkin seperti ini, oh mungkin ini. Nah, itu yang ingin aku bebaskan untuk karya ini, seri-seri kertas ini, sehingga hasilnya ya spontan. Terus ya itu tadi, gimana caranya mengkomposisikan atau meletakkan objek antara satu dengan yang lainnya itu menimbulkan interaksi. Itu Mas. Gimana? Oke. Apa sing satunya tadi ke Gilang? Pertahankan lagi ya, Mempertahankan keberlanjutan konsep dengan kehadiran objek-objek baru. Iya. Kehadiran medium-medium baru. Ini mungkin Zak, kalau aku itu ini lebih ke penasarannya. Jadi penggalian terhadap sesuatu itu kan proses terus. Menurutku rasa penasaran itu pasti muncul setelah kita tahu ono maneh iki apa masalah baru. Akhirnya ya didoleki maneh terus ngono. Jadi iku sing nggarai mungkin yang membuat saya itu tidak berhenti pada satu karya gitu. Jadi contohnya kayak gini. Sekarang yang saya ngerjain setelah katakan kita ngomongin yang blue tadi ya. Blue ini gimana sih gitu? Apa namanya? Biru kan banyak gitu kan, pitalo apa segala macam. Ternyata banyak ininya, apa layernya gitu. Setelah di ngobrol katakan sama teman atau yang lain, apa kok biru, pasti tanya ikut terus gitu. Iku lebih ke perasaan, tak sebutkan aja gitu, perasaan kehilangan, kesedihan dan segala macam. Oh, iku kamu kayak periode ini apa namanya Picasso tahun sekian. Anjir, aku kayak ngerti ya ngono. Akhirnya tak cari, ono iya ternyata. Dan tema-temanya anjir kok odo, mungkin iku ya akhirnya ya karena penasaranku mau perbincangan, dialog, penasaran, akhirnya mendalami sesuatu lebih dalam lagi. Dan menurutku itu jauh lebih mungkin jauh lebih baik bagiku gitu. Setelah itu sekarang aku garap lumpur katakan.
kemarin itu penasaran apa namanya ini ya apa sih Lapindo iki ngono. Karena apa ya bekerja secara etnograf kan. Oke, aku menggali tentang Sidoarjo sendiri gitu. Menemukan objek-objek temuan dan segala macam dan berlanjut mana? Iki aku penasaran dengan apa namanya sisi ekonominya, misal bisa tak garap ini sisi ekonominya waktu itu seperti apa ya? Outputnya pasti mediumnya berbeda. Jadi katakan gini, katakanlah Lapindo kemarin aku membicarakan apa nama peristiwa bencananya, bentuknya gak tepat nih kayak enek lukisan, ngono. Aduh angel iki aku, ngono. Ternyata aku nemunya bentuknya itu font objek banyak itu, sepeda apa segala macam. Kayak ini sangat tepat untuk membicarakan keseluruhan bencananya itu. Oke, kita breakdown lagi gitu. Apa sekarang aku penasaran dengan sisi ekonominya, pekerjanya. Gimana sih efek-efek dari Lapindo ini gitu-gitu. Ini bentuknya aku belum nemu ini. Sekarang ini ya yang tak kerjakan. Terus ono mana iki muncul iki anjir mana iki aku ngono. Apa masalah ini masanya, masalah apa orang-orangnya. Apa ya aktivismenya seperti apa selama 20 tahun ini. Iku anjir. Iki lumayan ketemu iki akhirnya. Cari arsip, cari foto, terus apa namanya? Iki kok bentuknya paling oke kayak apa namanya? Diolah drawing iki kok semisal ini. Sementara ini. Jadi rasa-rasa penasaran itu apa ya banyak gitu. Siapa ajak menurutku. Jadi itu yang membuat ikan masih satu tema gitu. Tapi layernya kayak dikupas satu-satu gitu. Ini banyak gitu. Nah, kembali lagi di Blue ini aku malah ya strukturnya tadi yang coret-coretan itu tubuh relasi dengan sistem gitu. Tiga kendaraan ini sok tak gawe tak pakai sebagai kekaryaan periode Blue ini. Tubuh membicarakan sejarah awakku dhewe ngono. Arsip tubuh sebagai arsip. Apa relasi ini aku sebagai apa ya? Mungkin masyarakat. Terus aku urip nak ndi sih iki? Ayo kan bentuk-bentuknya nanti outputnya ini kayak beda lagi gitu. Lukisan, terus install, instalasi drawing, terus sistem sementara ini apa namanya bagaimana negara atau masyarakat atau sosial membentuk diri gitu, membentuk diri saya sekarang gitu. Itu kan kayak penggalian sing menurutku membuat aku penasaran terus menerus gitu. Dan itu berjalan terus. Kayak identitas ini enggak tunggal, enggak berhenti pada waktu itu gitu. Tapi berubah terus gitu. Kayak aku ya lahir nak desa. Oh ternyata aku umur sakmene jadi mahasiswa, identitasnya agak bergeser. Jadi terus berjalan akhirnya terus berjalan dan itu tetap ya itu akhirnya bentuk-bentuknya ya tetap berbeda tapi ya tetap membicarakan iya konteks yang sama. Mungkin itu Sak. Apa lagi Sak? Sing teko Blue Series iku mau berarti wis selesai. Nah, Blue Series sampai Lapindo kan koyoke berbeda ya. Beda. Nah, ya. Pertanyaannya ini lebih ke arah ketika Blue Series itu sudah selesai dan jika mungkin suatu saat nanti ketemu sing lebih member nang Blue Series itu, apakah bakal kembali lagi melanjutkan sing Blue Series yang dianggap selesai ku mau? Apa
sing member-member iki malah dipeksakno digoleki telepono nang Lapindo iku malah. Nah, menarik. Untuk saat ini Blue Series itu tentang lebih banyak perasaan sih, perasaan kumpulan-kumpulan apa peristiwa perasaan dan itu menurutku nggak bakal ya nggak ngerti ya nggak bakal berhenti sih. Aku ngomong saya ini kayak nggak berhenti deh kayaknya gitu. karena ya nggak tahu ya, itu nanti kan pasti proses ya. Untuk saat ini aku tidak berani untuk bicara kok wis selesai. Enggak kayak. Soalnya lek aku deloki Ah. malah sing dari Lapindo iki ambek Blue Series iki kudune malah sik berkaitan. Iya, sangat berkaitan. Cuman Ah. secara visual iku Beda. melepas dari Blue Series. Iya, heeh. Jadi si ono benang merah. Iku sih menurutku kudu apa harus ada kayak pohon kan kita harus ada batang utama dan kayak ini ranting sekian gitu. Jadi enggak yang meloncat. Mungkin hanya apa ya? Temanya mungkin ya. Gitu mungkin ya. Enggak berhenti sih menurutku iki Yohan. Iya. Ya, karena ya itu ya mungkin kesenian itu kayak kayak api ngene enggak juga deh ngono kan. Iku lho. Ya enggak ya Pak Ket ya. Kayak menurutmu semisal ya menurut orang-orang kok iku supaya berhenti deh iku ngono. Kayak menurutku ya enggak sih. Kayak ada kebebasan iku sih enggak asik menurutku. Oke. Ya aku nyoba itu ya masuk dari situ ya. Apa mungkin sebenarnya lebih ke spektrum intensi. Jadi kayak misalkan kalau biru tadi itu kan intensi perasaannya misalkan kalau ada 100% itu 70% misalkan. Nah, bisa jadi ketika masuk di wilayah Lapindo akhirnya kayak Lapindonya itu yang jadi 70%, tapi intensi personal terhadap birunya itu menurun. Jadi 30 misalkan. Iya. Gimana kalau aku sih Iya. ada gitunya gitu. Iya, itu setuju sih aku. Jadi apa karena yang tema yang digarap berbeda. Jadi kayak nek biru iki risetnya ngono koyo enggak sing terlalu lho. Karena mungkin ya sing yang kita lakukan aja gitu. Perasaan-perasaan yang sudah berpengalaman apa yang kita alami aja. Gitu-gitu sih. Jadi karena ini nek si lumpur perlu riset katakan 50% terus secara artistik 50%. Jadi itu mempermudah sih menurut gue Pak. Iya, aku setuju sih dengan itu. Kayak intensitas artistiknya mungkin terus risetnya pasti kita punya takaran gitu. Iku mungkin Sak. Ya, itu rada bulet sih Yon pikir. Apa ya Mas? Tak coba kaitkan dengan praktik sing tak jalan itu koyo aku sendiri gak ngerasa bisa. Cuman ketika si audiens itu koyo banyak sing kok hari ini moro-moro malah gawe kok ngene yo. Ah, iki menarik Yon. Terus Kok ngono sih Mas. Jadi koyo di 2024 mulai 2023 akhir sih sebenarnya. Terus mas sampai ke 2024 25. Oke. Aku masih intens di isu-isu agrikultur itu, Bang. ya. Nah, tapi ketika aku menggunakan medium-medium baru itu koyo banyak sing menampar sing seperti itu. Lho kan kok gawe koyo ngene moro-moro. Nah, ya, menarik. Apa sih maksudmu? Ya. Ada lompatan dan perubahan. Jadi itu juga menurutku kalau sekeyakinanku kayaknya kalau sekarang karena aku nggak mengikuti atau nggak biasanya ya setahuku ya kalau kita sudah kayak di kontrak galeri atau apa, galeri ini kan kayak melihat potensi lukisan kita seperti apa, karya kita seperti apa, katakan oh iki koyo sangat menjual iki, tapi secara pribadi kan koyo akhirnya anjir aku wae gak ngene tapi dikongkon market nggak ngene iki akhirnya pemberontakan
di dalam diriku kayak ya iku mau kayak daden kan. Kon kok merem-merem gawe ngene kok sangat berubah ngono kan. Iya kan? Ya wis lah. Berarti kan kita kreatif ya menurutku. Menurutku ya untuk Jebakan itu dari masa lalu. iya, kayak jebakan kan. Kayak jebakan kan kayak. Jadi kayak katakan siapa ya? Apa ya? Ya sebenarnya ya gak apa-apa ya Wan. Nek kayak kok jalurnya ku pakai ngono lho. Seni kayak menurutku ya. Kayak banyak itu loh. Oke kita seperti katakan seperti Avandi gitu. Ya gambar coret-coret kayak gitu. Ya mesti kuwi terus. Dan itu yo sangar ngono. Kayak siapa? Aijo Kristis misalnya kan. Abstrak aja wis. Sampai saiki ngono. Ya apa ya di sisi lain ya. Oh ternyata ono maneh iki sing menurutku jalur sing menurutku sing iso tak lakoni ngono. Yang bisa kita lakukan aja sih kayak menurutku. Oh iki ternyata ya berubah apa jenenge apa ya? Menarik iki pemikiran-pemikiran seperti itu ngono. Misal apa ya? Siapa ya contoh ya? WW ngono misal. Dia kan yo apa jenenge nggawe apa apa ngundang 1000 orang-orang Tiongkok diundang ke Dokumenta. Itu kan sangat menjengkelkan kan bagi panitia Dokumenta. Tapi kan iku iki pertukaran budaya iku kayak ngene. Iku nek gak ngomong Tiongkok nang Jerman pirang tikete. Sewi kan yo anjir ki kesenian opo maneh menurutku ngono. Iku sangat berbeda dengan karya-karya DE sebelumnya kayak series apa namanya yang inilah apa? Kuaci dan inilah apa? Kayak Lego atau apa gitu. Ini sangat berbeda kan. Tinggal kita apa ya? Menurutku kayak tinggal kita apa ya yakin dengan yang mana aja sih itu. Kalau menurutmu yakin dengan oh ya wis aku gambar hitam putih aja gitu terus nah yo sebenarnya yo sah-sah aja enggak sendiri ya. Jangan itu ya gantung. sambil kita imajinasikan sebelum tidur ya kan. Itu tadi jadi mungkin ini ada pertanyaan terakhir mungkin dari teman-teman. Kayaknya kita juga waktu sudah cukup lumayan, hampir 2 jam. Silakan. Oke, saya akan bertanya, mungkin bisa dijawab Mas Gilang atau Mas Arif juga. Ketika karya berubah bentuk atau warna yang terasa berbeda dari biasanya, bagaimana kita sebagai perupa atau seniman mengetahui bahwa evolusi karya itu jujur, bukan sekedar fase bingung atau krisis identitas? Atau malah justru seniman perlu gagal untuk mengevaluasi berikutnya, begitu atau kejujuran itu bagi seniman itu seperti apa? Seru-seru. Ikhlas ya. Gantian ya. Berapa jujur sih? Berani jujur kan? Ayo Bapak Citir mungkin. Oke, dalam karya saya itu saya juga bertanya-tanya ya, jujur sing seperti apa. Nah, tadi kayak karya-karya sing apa spontan ngene, apakah itu dianggap jujur? Ya toh. Kadang itu karya-karya spontan sing akhirnya bakal menjadi ledakan. Akhirnya apa? Akhirnya sing membuat narasi siapa? Padahal si seniman nggak membuat konsep di awal ataupun sing ya opo. Ya tugasnya nanti kurator ataupun pencatat ataupun kritikus. Nah, akhirnya di situ adakah kejujuran untuk menuangkan narasi yang sepemikiran si seniman?
Nah, itu sih, itu yang menjadi pertanyaan saya juga sih. Dan juga untuk perubahan-perubahan dalam karya itu pasti ada, pasti. Gak mungkin sampai mati tetap kayak ono, nggak mungkin. Karena itu adalah suatu proses kreatif ya. Ada suatu pemantik, suatu peristiwa, suatu apapun itu dalam proses pasti ada perubahan. Itu bukan krisis identitas, bukan, tapi memperkaya sih sebenarnya. Lebih tepatnya memperkaya visual, memperkaya apa ya, bentuk, memperkaya kreatif dalam proses berkesenian itu sih. Kayak yang diterangkan Mas ini tadi, Mas Sultan, karya 2 dimensi ini kok kayaknya kurang kena ya, akhirnya lari ke 3 dimensi, lari ke objek lain, apa yang cocok buat itulah karya apa, itulah proses kreatif gitu Mas. Ya kalau jujur menurut saya itu semua karya pasti jujur semuanya, tapi tergantung ya itu tadi si konteks tentang narasi yang dibangun oleh lingkungan. Monggo Mas. Iya. Piye mau ya? Perubahan. Apakah ini apa namanya tadi? Bentuk krisis atau apa ya? Pencarian gitu atau perubahan. Kayak menurutku malah iki sih apa? Kalau kita berubah kan menurutku malah bagus. Kayak apa ya? Kalau idealku gitu. Kayak nek berubah iki apik, tapi di sisi lain kan nek ngomongno pasti nek ngomongno apa jenis rupa ngene ya. Nek kesenian apa kekaryaan ngono ya. Akhirnya sulit kalau kita terjun nak market ngono ya. Kok sulit kebaca. Tapi di sisi lain nek idealku ya wis aku kok dengan medium yang berubah iki bisa kena ke audiens atau publik mungkin ya jadi gampangannya kayak kita itu sudah memilih di posisi yang seperti apa gitu. Kalau kita wis katakan market ngono ya, iki permintaan kekaryaanmu enggak ya boneka terus ae lho, enggak menggambar boneka ae lho terus ngono. Oh, ya wis sing penting. Maksudnya sing penting ya wis gak apa-apa kok payu apa segala macam. Sebenarnya yo gak apa-apa ae ngono. Tapi nek di dalam dirimu apa memberontak ya kok aku bosen deh kayak ngene atau apa ngono. Ya wis kan ngerti resikonya kan kok. Aku wis mulai sih karyamu ngene kon kok berubah ngono. Kan ya bimbang sisan ya kita. Di sisi lain ya aja iki gak payu iki kok karyaku. Tapi ya di sisi lain ya ono apa ya? Ono rilis kan akhirnya ya ngono. Mereka kayak padha kayak musisi ngene ya mungkin. Iya Mas. Kayak album baru. Iya, kayak iki album. Oh, iki pertama album ini aja, terus akhirnya albumnya kedua ya pasti lebih berubah ngono. Pasarnya pasti berubah. Atau ya berubah terus ngono ya. Kok gak ada identitas yo kau terus sih. Gak masalah juga kayak dan menurutku ya masalah jujur ya kayak pasti jujur ya bener Mas Ari bae. Jujur iki aku butuh duit iki, makanya aku kayak ngene. Iya kan? Oke, jujur iki aku peduli banget tentang masalah iki ngono, masalah A gitu. Ya wis ngene ae mesti gak payu ya wis resiko ditanggung seniman. Iya. Jalan seni yang diambil berarti. Iya. Lebih Fleksibel kan banyak itu loh. Kadang orang melihat sudut pandang itu terlalu
Iya. Ada orang itu melihat sudut pandang terlalu terkotak itu, terlalu kotak-kotak. Tekstual juga. Tekstual, Padahal seni itu lebih bebas dan merdeka sih. Iya. Karya juga termasuk bebas dan merdeka juga. Cuma memang audiens juga kadang beda-beda, orang nganggap itu harus seperti ini. Repot. Iya itu, jadi menariknya malah di situ menurutku. Apa ya wis nggak ngurus Mas yo, nggak ngurus Mas yo kon ngomong apa. Tapi iya. Aku punya Ya, Pak. maksudnya dari pertanyaan tadi tuh aku ini ya mencoba memilah kedua perspektif berdasarkan dari yang dipresentasikan Mas Sultan sama Mas Arif. Aku melihat ada dua perbedaan sih kalau bagiku gitu ya. Di sisi Gilang itu aku melihat perubahan itu menjadi hal yang tak pikir untuk saat ini dari peralihan dari blue ke tahap-tahap mungkin 2-3 tahun terakhir ini kayaknya itu nggak menjadi beban resiko yang besar gitu kayaknya ya dari intensi di situ. Tapi kalau aku melihat dari Mas Arif dengan pameran tunggal yang terakhirnya itu tadi, aku melihat agak berbeda nih gitu. Tapi ini dari sudut pandangku Mas Arif ya. Dari layer-layer lain mungkin katakan secara galeris, secara visual, apalagi tadi disebutkan misalkan Avandi atau Aju Christie gitu kan ada karakter visual gitu ya di situ ya. Ataukah kalau aku membayangkan apakah mungkin sebenarnya target di luar penciptaan itu juga akhirnya menentukan gitu. Jadi misalkan di wilayah kontemporer bisa jadi kita yang benar-benar pegang di wilayah tema bisa jadi gitu ya. Ataupun di kontemporer yang lain ada yang dipegang itu visual. Jadi misalkan bisa jadi ada perbedaan itu Mas. Masuk sih gua. Tapi kesadaran penuh terhadap apa yang intensi kita terhadap apa yang bakal medan kita hadapi itu kayaknya memang harus sadar betul gitu ya. Misalkan kalau kita berbasisnya visual karakter terus kita hanya mengugemi tema itu kan berarti nggak match kan. Artinya kan seperti itu kalau misalkan kita di pasar, lelang dan sebagainya. Sementara kalau di wilayah kontemporer yang kita target misalkan kayak Binel ataupun wacana-wacana konseptual kan memang form bentuk itu kan nggak menjadi terlalu penting kan untuk dimonetisasi atau sebagainya. Jadi kan kayaknya memang ada perbedaan tapi juga ada persamaan. Ya mungkin kalau jujur ya aku pikir pasti jujur lah ya. Maksudnya jujur kan intensi ya. Maksudnya kayak tinggi rendahnya kan memang kita nggak bisa mengukur itu ya. Ya mungkin ada itu sanggahan. Nggak aman ya. Masih mungkin ada yang ditanyakan. Oh nah. Opi kayak terakhir ya. Bablasan. Pertanyaan terakhir Bi. Bisa ono iki pirang menit iki? Ono 3 menit ya. Oke. Nah, berarti kalau kita sudah santai ya istilahnya kita bisa ngobrol lanjutan lagi. Setelah jeda mungkin kita minum-minum dulu, bikin kopi lagi dulu, kita ngobrol-ngobrol secara offline. Nah, untuk sore ini ya kami dari Serbuk Kayu mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas Sultan Putra dan juga Mas Arif Mulyadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.